strategi pembelajaran, saya kira sudah banyak yang benar, gitu ya. Di bimbel itu sudah yang Bapak Ibu buat itu kebanyakan strategi pembelajaran jika Bapak Ibu memunculkan model pembelajaran, metode, pendekatan diferensiasi. Nah, itu sudah strategi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki satu, kan begitu. Jadi minimal Bapak Ibu belajar yang ketiganya. Jadi besok kalau keluar, Bapak Ibu tidak bingung, minimal ada kayak rank-rankan tuh, Bapak Ibu di buku itu kayak di lembaran tuh ada rank-rankan. Pertanyaan satu, harapannya apa gitu, titik dua kasih. Terus kenyataannya bagaimana, kesenjangannya apa gitu ya. Cukup dua kalimat saja. Oke, baik. Permasalahan strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran itu termasuk model pembelajaran, pendekatan masuk, kemudian metode itu masuk, begitu ya. Kenapa nggak masuk dengan media sebenarnya ya juga masuk media pembelajaran Bapak Ibu, tetapi kan dia menjadi poin penting lagi, poin tersendiri begitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mau medianya kan tidak disinggung banyak biasanya ya media inovasi gitu ya. Tetapi pasti memunculkan modelnya yang dipakai apa, metodenya apa, atau pakai pendekatan gitu ya. Itu masuk strategi pembelajaran. Baik, contohnya ini adalah peningkatan pemahaman dan aktivitas belajar IPA melalui PBL di SMPN 1 Genteng gitu ya. Sebagai guru IPA kelas 7 SMPN 1 Genteng, saya memiliki pengalaman mengajar materi suhu dan kalor yang cukup menantang. Harapannya, ada harapan gurunya. Strategi pembelajaran yang saya terapkan adalah meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam dan memicu aktivitas belajar yang tinggi. Saya ingin siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari dan aktivitas berpartisipasi dalam diskusi maupun praktikum. Kenyataannya, pemilihan pembelajaran di kelas 7, penilaian pembelajaran di kelas 7 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Di mana siswa yang mencapai KKTP hanya 30% dari 30 siswa. Banyak siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal konsep suhu dan kalor yang memerlukan penalaran bukan sekedar hafalan. Tingkat aktivitas belajar di kelas juga cenderung pasif, siswa lebih banyak mendengarkan daripada bertanya atau berinteraksi. Hal ini terlihat dari siswa yang aktif hanya 40% dari 30 siswa. Jadi Bapak Ibu harus ada data lah gitu ya. Saya lihat nilainya Bapak Ibu, kenapa saya nggak bagus sekali nilainya? Ya karena kadang datanya tidak ada gitu ya. Tidak sesuai dengan indikator penilaian. Kalau di permasalahan itu kan ada 2 indikator, ada 3 ya, yaitu harapannya, kenyataannya di lapangan, kesenjangannya. Dan harus dimunculkan semua Bapak Ibu gitu ya. Kesenjangan yang sangat jelas terlihat adalah antara harapan saya akan pemahaman dan aktivitas siswa yang tinggi dengan realitas nilai dan partisipasi yang rendah. Metode ceramah yang dominan dan kurangnya variasi strategi pembelajaran menjadi faktor utama penyebab kesenjangan ini. Baik, saya langsung kedua. Nah, Bapak Ibu kalau di sini Bapak Ibu pastikan pakai modelnya apa, gitu ya. Modelnya apa sih yang menurut Bapak Ibu pernah Bapak Ibu lakukan, begitu ya. Pasti saya yakin mau SD, TK, PAUD, SMP, SMA, SMK itu pernah menggunakan model-model PBL, Discovery, Inkiwiri gitu ya. Nah itu silakan kalau itu sudah benar-benar pengalaman kita gitu ya, maka pasti bisa bercerita. Bu, saya ngajarnya SD, tapi mungkin saya di SMA begitu ya. Bagaimana? Pasti mau hanya tulisannya saja Bapak Ibu di SMA gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya yakin pengalamannya Bapak Ibu di SD itu tidak kalah kaya. Jadi mengenai PBL, mengenai silakan sesuaikan, ceritakan senyata mungkin. Saya yakin kalau Bapak Ibu pengalaman nyata, menceritakannya itu lebih apa ya, lebih mudah karena kan pernah ya. Oke, langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut: mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang skenario masalah, pembentukan kelompok belajar dan pemberian peran, pelaksanaan pembelajaran PBL dan metode beragam gitu ya. Di dalam kelas itu harus ada Bapak Ibu, di dalam kelas itu bagaimana gitu ya. Kemudian jangan lupa sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai guru. Ini juga sesuai dengan lingkup tugas saya sebagai guru, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Sudah, tiga-tiganya ada, amat baik. Gitu ya. Upayanya pasti menjawab yang pertama, Bapak Ibu. Gitu ya. Ini upayanya terlalu banyak, Bapak Ibu nanti disesuaikan saja.
Upaya penerapan PBLT menunjukkan bentuk keberhasilan yang signifikan. Bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas dan sangat masuk akal, serta sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Peningkatan pemahaman konsep. Jangan lupa, nilai rata-rata ulangan harian materi suhu dan kalor meningkat dari 65 menjadi 80. Ya, itu sejumlah siswa yang mencapai KKTP yang semula 30% menjadi 85%. Kemudian peningkatan aktivitas belajar, suasana kelas menjadi lebih hidup, siswa lebih aktif bertanya, berdiskusi. Hasil observasi menunjukkan peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok dari 40 menjadi 85. Nah, ini sudah buktinya ada gitu ya. Oke. Kemudian pengalaman berharga dan antisipasi masalah serupa. Pasti pengalaman berharganya apa? Pengalaman berharga yang dapat saya petik dari studi kasusnya adalah bahwa variasi strategi pembelajaran sangat krusial dalam mengatasi masalah penilaian dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya belajar bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka dihadapkan pada masalah nyata dan diberikan kebebasan untuk menemukan solusi mereka sendiri. Untuk antisipasi masalah serupa di masa depan. Nah, ini poin yang kedua, antisipasi masalah serupa di masa depan. Saya akan terus berinovasi dalam strategi pembelajaran. Saya akan mencoba model-model pembelajaran lain yang berpusat pada siswa dan yang relevan dengan karakteristik materi pada serta kebutuhan siswa. Bapak Ibu, yang saya merahi itu sebenarnya adalah poin-poinnya. Kalau ternyata poin-poinnya tidak mencapai 350, maka silahkan yang bukan saya merah, ya saya tebalkan, ini adalah poin-poinnya. Jadi kalau ternyata ditulis setiap pertanyaan itu saya tulis poinnya, oh tidak mencukupi gitu ya. Yang penting Bapak Ibu hafal poinnya, kemudian dikembangkan sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Peningkatan kualitas penanganan masalah ini terletak pada refleksi diri yang berkelanjutan dan kemampuan untuk beradaptasi. Sebagai guru kita harus terus belajar dan mencari cara terbaik memfasilitasi pembelajaran siswa, memastikan bahwa kesenjangan antara harapan dan kenyataan dapat terus diperkecil, sehingga saya akan terus melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan di ruang GPK. Jadi gurunya itu pasti ada belajarnya Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Baik Bapak Ibu, itu adalah 4 permasalahan yang mungkin besok Bapak Ibu itu dapatnya ternyata di aplikasinya media. Minimal malam ini sudah mulai terpikir apa yang mau saya tampilkan, gitu ya. LKPD sudah saya kasih contoh. Itu penilaian seperti apa, begitu. Jadi disiapkan mentalnya dulu. Jadi nggak kosongan langsung. Ini LKPD masih mikir diem aja. Waktunya untuk mikir diem saja itu sudah tidak ada, begitu ya Bapak Ibu. Kalau